Hai, halo, salam jumpa pemirsa TVRI Sumatera Selatan dimanapun Anda berada. Kita berjumpa dalam podcast TVRI Bicara. Kali ini bersama saya Arya Kasari. Dan tentunya kita akan membahas tema yang sangat menarik, menakar kualitas infrastruktur di Sumatera Selatan. Tentunya ini erat kaitannya antara pembangunan dan juga keselamatan publik. Nah, tema ini sangat relevan untuk kita bahas pada hari ini setelah kejadian putusnya jembatan Muara Lawai di Kabupaten Muara Enim yang tentunya berpengaruh dengan aktivitas masyarakat setempat khususnya. Peristiwa ini juga memunculkan banyak pertanyaan-pertanyaan. Apakah pembangunan infrastruktur di Sumatera Selatan ini sudah mengedepankan aspek kualitas, kemudian keselamatan dan juga berkelanjutan? Untuk itu kita akan membahasnya dengan narasumber kami spesial hari ini yang sudah hadir di studio podcast. Beliau merupakan akademisi Universitas Sriwijaya, Mas Dimes Akbar Perdana MPA. Kita sapa terlebih dahulu. Halo Mas Dimes, apa kabar? Halo Mbak Ai, apa kabar? Alhamdulillah. Sehat Ya, Sehat. Luar biasa segar ya. Ini kita berbincang persoalan yang cukup penting ya, sangat penting. Masalah infrastruktur yang memang berdampak luas bagi masyarakat, khususnya di Sumatera Selatan. Kita langsung saja ini ke tema kita pada hari ini. Kalau Mas Dimes lihat di Sumatera Selatan saat ini, seperti apa sih penerapan pembangunan infrastruktur yang sudah diterapkan? Ya, terima kasih Mbak Ai. Senang sekali hari ini ya kita podcast. Kalau kita berbicara tentang infrastruktur, kita akan berbicara tentang kemudian pembangunan yang kemudian sarana dan prasarana yang digunakan untuk kepentingan publik seperti itu. Dalam konteks Sumatera Selatan sendiri, itu juga kita lihat terutama yang paling menonjol adalah infrastruktur fisik seperti itu. Pembangunan jalan, kemudian pembangunan juga jembatan menjadi salah satu aspek prioritas pembangunan infrastruktur yang ada di Sumsel seperti itu. Kalau kita lihat sendiri pun sebenarnya di beberapa daerah di situ, kabupaten atau kota di Sumsel, pembangunan infrastruktur pun belum nampaknya merata ya, terutama di daerah-daerah yang terpencil seperti itu. Nah, ini juga terkait masalah regulasi, karena juga ada juga kewenangan yang mengatur antara infrastruktur yang dibebankan kepada provinsi juga daerah, bahkan pusat pun juga punya infrastruktur di daerah seperti itu. Nah, terkadang hubungan dan juga koordinasi antara pusat dan daerah ini itu menjadi problema dalam pembangunan infrastruktur seperti itu. Dan itu hampir juga terjadi tidak hanya di Sumsel, tapi juga di beberapa kota, kabupaten, bahkan juga provinsi yang ada di Indonesia juga mengalami hal-hal yang sama seperti itu kan. Tentu saja kalau kita lihat takaran pembangunan infrastruktur yang ada di Sumsel, kita belum bisa bilang bahwa aspek pembangunan infrastruktur yang ada di Sumsel ini sudah merata seperti itu kan, karena juga nyatanya banyak juga pembangunan atau juga aksesibilitas yang kemudian juga tidak sampai ke dalam wilayah-wilayah terpencil yang ada di Sumatera Selatan. Mungkin kita bisa ambil contoh untuk daerah kabupaten, ada di Oki yang kemudian Ogan Komering Ilir, itu kan banyak sekali jalan-jalan yang kalau kita lihat sering banget itu viral gitu ya, rusak dan juga masih tanah gitu. Nah, itu juga ternyata juga di beberapa wilayah kabupaten kota juga mengalami yang sama juga seperti itu. Banyak sih faktor-faktornya gitu. Nah seharusnya berarti ini harus membutuhkan kejelian dari pemerintah gitu ya, masalah pemerataan infrastruktur ini. Kalau Mas Dimes lihat yang jadi fokus utama bagi pemerintah tentunya untuk kepentingan masyarakat seperti itu. Nah, apakah pembangunan infrastruktur yang sudah digalakan di Sumatera Selatan ini memang sudah sesuaikah dengan kebutuhan masyarakat, atau apa yang seharusnya harus dibenahi untuk masyarakat seluruh di Sumatera Selatan ini memperoleh hak yang sama? Ini harus apa yang pemerintah lakukan, Mas Dimes? Tentu saja kalau kita mau sampai kepada harus apa pemerintah seperti itu, apa yang harus dilakukan oleh pemerintah, kita harus tahu dulu kebutuhan dari masyarakat itu sendiri seperti itu. Kalau kita lihat sebenarnya juga jelas aspek pendidikan, kesehatan menjadi infrastruktur non fisik seperti itu kan, yang kemudian harus dipenuhi oleh pemerintah. Dalam arti ini masuk ke dalam kategori infrastruktur non fisik layanan publik seperti itu. Nah, apakah kemudian infrastruktur layanan publik ini
menjadi skala prioritas yang harus dikerjakan terlebih dahulu di samping infrastruktur. Tentu saja saya pikir ini saling berkesinambungan seperti itu. Karena ketika infrastrukturnya bagus, tentu saja juga layanan publiknya juga akan bagus seperti itu kan. Nah, pemerintah juga harus kemudian menakar atau kemudian memetakan kembali seperti itu. Mana yang kemudian menjadi aspek prioritasnya, apakah fisik atau juga non fisik seperti itu. Seringkali aspek infrastruktur fisik menjadi aspek yang paling diutamakan karena ini berhubungan dengan yang namanya aspek mungkin aksesibilitas dan mobilitas, yang mana nanti ujung-ujungnya akan ke arah yang namanya hilirisasi ekonomi seperti itu kan, efisiensi seperti itu kan, mungkin juga aspek kemudian ketermudahan hubungan antara sesama wilayah dan daerah yang kemudian akhirnya menopang ekonominya bisa kemudian tumbuh seperti itu kan. Nah, pemerintah kemudian di sini fokusnya adalah harus memetakan kembali infrastruktur apa yang kemudian harus menjadi prioritas mereka, apakah fisik atau juga non fisik, apakah dua-duanya seperti itu. Saya lihat sendiri sebenarnya kalau di Sumatera Selatan saat ini dalam skala RPJMD-nya sendiri itu terlihat pembangunannya itu ke arahnya itu kepada infrastruktur fisik seperti itu. Karena mungkin kalau bisa kita ambil kesimpulannya, mindsetnya adalah ketika infrastruktur fisik ini sudah ditangani dengan benar, maka kemudian infrastruktur non fisik ini akan kemudian sejalan seperti mengikuti baik dari sisi sarana pendidikan, ketika memang jalan aksesibilitas dari rumah ke sekolah itu bagus, kemudian juga fasilitas bangunannya juga bagus, maka kemudian jelas infrastruktur pendidikan atau non fisiknya itu juga akan meningkat seperti itu. Saya pikir harus ada pemetaan kembali yang kemudian dilakukan oleh pemerintah daerah di Sumatera Selatan seperti itu. Iya, karena kalau memang berbicara masalah infrastruktur ini banyak kaitannya ya, infrastruktur jalan dan jembatan, transportasi, kemudian energi yang memang Sumatera Selatan juga memiliki potensi itu ya. Sangat kemudian banyak. Air bersih yang juga masih menjadi kendala. Nah, kalau menurut kacamata Mas Dimas sendiri, sebenarnya yang menjadi prioritas infrastruktur di Sumatera Selatan ini selain tadi jalan dan jembatan atau transportasi, apa sih yang menjadi kebutuhan dasar? Kalau kita berkaca dari kebutuhan dasar, tentu saja layanan pendidikan, kesehatan yang harus kita utamakan. Kita lihat angka stunting di Sumatera Selatan ini sendiri pun juga masih bisa dibilang itu cukup nggak rendah, tapi juga nggak yang tinggi-tinggi sekali gitu kan. Tapi kalau mau dirunut lagi, kalaupun nantinya stunting ini tidak ditangani, maka kemudian juga efeknya nanti berpuluh-puluh tahun yang akan datang seperti itu kan. Nah, selain daripada aspek layanan pendidikan dan kesehatan, kita juga harus mementingkan infrastruktur fisiknya, baru kemudian jalan dan kemudian jembatan. Saya lihat sendiri pun ini juga menjadi masalah sih sebenarnya terkait tentang efisiensi anggaran. Maka kemudian banyak beberapa jalan kabupaten, kota dan juga provinsi itu yang sampai sekarang kalau ke arah mau ke jalan-jalan provinsi itu ada beberapa yang lobang gitu kan ya. Memang karena kosnya dipangkas seperti itu kan. Nah, itu menjadi problem mau nggak mau gitu kan, harus diterima oleh masyarakat seperti itu. Saya pikir yang paling utama adalah pendidikan dan kesehatan terlebih dahulu seperti itu. Dan kesehatan, selain itu nantinya akan beriringan dengan yang namanya infrastruktur fisik, jalan dan juga jembatan seperti itu. Karena percuma juga kalau pendidikannya juga dimajuin, kesehatannya juga dibagusin, tapi akses ke sana itu tidak ada seperti itu. Betul ya. Karena memang sedih ya. Kadang kita melihat beberapa berita informasi di beberapa daerah seperti anak-anak harus bersekolah dengan melalui jalan-jalan yang rusak, membahayakan mungkin seperti itu. Kemudian melewati jembatan atau infrastruktur seperti di Lahat kalau tidak salah. Harus melalui jembatan gantung sepanjang 310 meter ya kalau tidak salah. Nah, ini kalau melihat hal-hal yang seperti ini, Mas Dimas gimana? Apakah seharusnya pemerintah harus meng-guide stakeholder atau kaitannya dengan berbagai bidang ya, bekerja sama dengan mungkin akademisi dan beberapa stakeholder yang ada gitu. Ini gimana antara kerjasama pemerintah dengan beberapa stakeholder yang ada yang harusnya seiring sejalan untuk membangun ini?
Memang benar seperti itu Mbak. Kalau kita lihat mungkin ya salah satu fenomenanya tanya yang tadi Mbak Ayu bilang di Lahat ya. Sebenarnya kebetulan karena saya tumbuh, lahir dan besar di Lahat, jadi saya cukup tahu ya gitu terkait dengan aspek infrastruktur yang ada di Lahat seperti itu, beserta juga keterbatasan yang ada seperti itu. Nah kalau kita lihat sendiri memang benar sebenarnya kan yang menjadi masalah itu adalah sekali lagi anggaran seperti itu kan. Untuk pembangunan jalan dan jembatan dengan area yang tentu saja konturnya berbeda-beda ini menjadi tantangan sendiri gitu kan. Baik dari pemerintah sendiri sebagai fasilitatornya, wah itu kewalahan seperti itu. Pendekatan multi stakeholder dan juga pendekatan kerjasama antar berbagai macam aktor yang terlibat di dalamnya, mungkin dari private, kemudian juga dari pemerintah daerah sendiri selaku government gitu kan, dan mungkin pihak lain yaitu masyarakat itu sendiri seperti itu. Nah itu penting sekali seperti itu kan, karena kalau kita lihat sendiri pun sebenarnya di Sumsel ini bukan provinsi yang miskin-miskin amat sih kayaknya, kan? Banyak ya potensinya. Banyak potensi terutama masalah SDA gitu kan. Kita punya batu bara, kita punya gas alam, kita punya minyak seperti itu kan. Maka kemudian di sini pemerintah dalam hal ini itu kemudian harus menjalin kerjasama. Kita makanya saya bilang tadi paling benar itu adalah memetakan kembali. Oh berarti kalau memang seharusnya infrastruktur yang harus diprioritaskan ini adalah infrastruktur fisik seperti jalan dan jembatan, maka kemudian area pembangunan, kalau di dalam perusahaan itu ada program-program seperti CSR ya gitu kalau nggak salah, corporate social responsibility, yang kemudian nanti arahnya itu tidak hanya kepada pemberian layanan pembangunan infrastruktur non fisik seperti layanan pendidikan dan kesehatan, tapi juga arahnya itu prioritasnya ke arah non fisik tadi seperti itu. Kerjasama itu harus jelas seperti itu, dan juga tujuannya juga harus jelas. Rumusan-rumusan regulasi yang kemudian harus diramu oleh pemerintah daerah sendiri itu harus benar-benar komprehensif seperti itu. Pemerintah daerah boleh ngomong ke berbagai macam multi stakeholder, tapi ingat program prioritas kami adalah pembangunan infrastruktur fisik seperti itu. Maka itulah yang kemudian salah satu cara yang bisa kita gunakan untuk mengatasi permasalahan yang seperti Mbak Ayi tadi bilang ya, masalah ketiadaan infrastruktur aksesibilitas ya, jembatan siswa harus lewat jembatan gantung gitu kan, berapa kilometer gitu jalan kaki gitu kan, karena memang nggak punya akses, tidak punya kendaraan yang bisa masuk ke sana. Jalan satu-satunya adalah dengan jalan kaki seperti itu ya. Saya pikir seperti itu sih. Karena masalah keselamatan juga ya. Iya, masalah keselamatan juga. Anak-anak peserta didik seperti itu. Nah, ini kan Mas Dimas tadi katakan adalah lagi-lagi soal anggaran. Iya. Keterbatasan anggaran ini. Apakah dengan kata lain hal ini mengatakan bahwa kurang pekanya pemerintah dalam menghitung kos atau anggaran dalam pembangunan infrastruktur atau seperti apa nih? Banyak sih sebenarnya, banyak faktor ya. Kalau kita lihat sendiri pun di dalam terutama ya dalam RPJMD kemudian PD-nya gitu ya, pembangunan jangka panjang daerah pun sebenarnya kita lihat sendiri pun ya paling banyak itu penyusunan anggarannya itu tadi itu adalah belanja pegawai seperti itu. Mau nggak mau kita harus faktanya memang seperti itu gitu kan. Tapi juga kita harus lihat perumusan terkait tentang infrastruktur jalan dan jembatan ini pun terkadang kosnya juga nggak main-main, gede banget gitu kan. Bahkan kalau bisa dibilang untuk membangun infrastruktur jalan yang layak itu, saya lupa itu terkait tentang berapa meternya, itu hampir sekitar berapa miliar gitu kan. Itu kan butuh banget kos yang tinggi ya. Seperti itu. Belum lagi terutama masalah kontur di Sumsel ini kan banyak rawa ya gitu kan. Itu juga perlu penanganan yang ekstra untuk memadatkan lahannya tadi. Seperti jalan tol ya, ada perbagian-bagiannya ya. Perbagian-bagiannya. Kalau kita lihat sendiri kan bagaimana kemudian jalan antara Palembang ke Kayowagung, jalan tol Palembang Kayowagung, lihat jalannya kan bergelombang seperti itu kan. Nah, itu juga ternyata kosnya juga luar biasa seperti itu. Nah, maka kemudian aspek prioritasnya tadi kalau mau bangun ke arah infrastruktur fisik, jalan dan jembatan, maka kemudian ada berbagai macam aspek-aspek lain ya, slot anggaran yang lain kemudian harus dikurangin seperti itu. Nah, ini menjadi dilema ketika efisiensi ini terjadi seperti itu, maka kemudian ya daerah nggak bisa ngapa-ngapain juga seperti itu. Nah, ini Mas Dimas, kita berbicara juga masalah efisiensi anggaran ya.
beberapa proyek-proyek strategis di pemerintahan juga yang merasakan ini dampaknya efisiensi anggaran ya, dia pemangkasan anggaran. Tetapi ada beberapa institusi misalnya yang malah cost-nya dinaikkan. Apakah ini menurut Mas Dimes sudah sesuaikah yang langkah yang diambil oleh pemerintah sepertinya? Apakah sudah betul? Seharusnya seperti apa? Kalau kita lihat sendiri sebenarnya pun yang paling dinaikkan cost-nya adalah terutama Kemenhan ya, Kementerian Pertahanan. Kemudian Polri, sama Kemenkumham ya, kalau nggak salah, Kementerian Hukum dan HAM. Itu juga sebenarnya pun kemarin sudah viral dan juga sudah banyak dibahas ya, seperti itu ya Mbak ya. Nah tapi kalau kita lihat dari struktur penganggarannya seperti itu, masalah pendidikan dan juga kesehatan itu pun itu di nomor sekian kan, bahkan di mungkin 7 ke bawah deh kementerian yang kemudian dengan nominal anggaran yang baru gitu kan. Itu sendiri pun kita lihat bahwasanya pemerintah sendiri pada saat ini sepertinya menekankan kepada pembangunan infrastruktur, tapi pada kenyataannya beberapa proyek strategis nasional pun akhirnya itu juga harus dipotong, harus juga berhenti ya kalau nggak salah. Tol antara Muara Enim sampai ke Lubuk Linggau itu sementara ditunda karena kan PSN-nya ditunda juga proyek strategis nasionalnya seperti itu. Nah, apalagi tentang masalah penganggaran aspek pendidikan dan juga kesehatan. Dan kayaknya ada perubahan juga tuh PSN-nya, bukan melalui Lubuk Linggau ya? Bukan melalui Lubuk Linggau ternyata. Muara Enim ya, kalau nggak salah. Jalurnya juga berubah. Jalurnya juga berubah. Ini apakah karena juga efektivitas itu? Bisa jadi. Karena mungkin akhirnya mereka menilai mana kemudian lahan yang kemudian itu punya kos pembangunan tolnya yang lumayan rendah lah, karena mungkin kita nggak tahu ya jalurnya nanti apakah akan melewati rawa gitu kan. Maka kemudian kalau rawa ya tentu saja harus timbun dulu gitu kan. Betul. Itu makan kos yang lumayan lagi gitu kan. Nah kalau kembali lagi masalah prioritas anggaran tadi, saya pikir pemerintah pusat terutama dalam hal ini, karena ini kewenangan dari pemerintah pusat, itu juga punya kalkulasi dan juga punya perhitungan kenapa kemudian anggaran Kemenhan ini dinaikkan seperti itu. Apakah mungkin intelijen kita itu menangkap bahwa akan ada potensi konflik yang terjadi gitu kan. Nah, mungkin kita, dan itu dokumen-dokumen itu pun tidak bisa kita akses seperti itu kan. Dokumen-dokumen itu sifatnya adalah dokumen rahasia seperti itu kan. Sementara kalau kita lihat sendiri yang memantik amarah dan juga respon publik adalah terkait tentang aspek pendidikan dan kesehatan pun itu di luar dari kalau nggak salah 7 besar ya. Nomor kesekian lah kementerian yang dengan anggaran yang dipangkas kalau nggak salah gitu kan. Nah, pemerintah dalam hal ini tentu saja terlihat mengesampingkan aspek pendidikan sama kesehatan. Itu sebenarnya yang menjadi polemik di publik. Artinya kalau mau kita lihat aspek pendidikan dan kesehatan itu dikurangin, tapi infrastruktur katanya mau dibangun, tapi pada nyatanya saat ini pun infrastruktur beberapa proyek strategis nasional pun tidak bisa dilanjutkan seperti itu. Nah itu sih sebenarnya yang menjadi permasalahannya. Kalau Kemenhan tentu saja kita nggak bisa tahu karena dokumen-dokumen itu sifatnya rahasia. Gitu ya. Betul. Kayak seperti itu. Iya, luar biasa ya. Itu. Kalau berbicara masalah infrastruktur, anggaran dan segala macam ini memang. Ya, kita tentu sebagai masyarakat berharap berbagai pembangunan infrastruktur yang sudah direncanakan, yang sudah dilakukan oleh pemerintah ini memang sudah sesuai peruntukannya untuk masyarakat ya. Nah, tema kita hari ini ada karena beberapa kasus nih sebelumnya. Ya ini adanya jembatan jatuh di jembatan Muara Lawa ya kalau tidak salah di Kabupaten Muara Enim. Nah, kalau Mas Dimes melihat ini, apakah ini memang karena faktor keteledoran dari pembangunan ya, bahan baku yang digunakan mungkin ya, atau memang usia dari jembatan itu sendiri yang sudah seharusnya direnovasi atau dibenahi, atau ada faktor lain? Kalau Mas Dimes melihatnya ini gimana? Terkait tentang permasalahan putusnya jembatan ini tadi yang ada di perbatasan kalau nggak salah Muara Enim Kelahat gitu kan.
kita lihat sendiri sebenarnya kalau tadi masalah bahan bangunan gitu saja menurut saya itu bukan ya, gitu kan. Kalau kita lihat pun dalam video yang terekam gitu kan, itu kan truknya banyak ya di dalam jembatan situ ya. Kira-kira ada 4 truk. Tentu saja setiap hari volume kendaraan itu kan yang lewat situ kan banyak ya gitu. Apalagi di saat yang bersamaan ada 4 truk batu bara dengan berat berpuluh-puluh beratus-ratus ton. Nah, itu menjadi salah satu menurut saya itu menjadi salah satu penyebab kenapa jembatan tersebut bisa ambruk seperti itu. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah situasi ini kan tidak dalam artian baru-baru ini terjadi gitu kan, tapi juga sudah lama seperti itu kan. Betul. Nah, mungkin kalau kata orang tuh umumnya adalah apesnya adalah pada saat ini gitu kan terjadi gitu. Nah, kita lihat sendiri sebenarnya regulasi terkait tentang pertambangan dulu. Kita cari akarnya dulu. Regulasi tentang pertambangan ini memang menjadi masalah karena sebenarnya juga sekarang dalam, kalau nggak salah udah muncul kemarin itu dalam Undang-Undang nomor 3 tahun 2020 tentang pengaturan pertambangan dan mineral gitu kan. Aspek perizinan ini itu dikembalikan lagi ke pusat seperti itu. Maka kemudian daerah tidak punya power, daerah juga tidak punya istilahnya apa ya? Tidak punya wewenang dalam hal terkait tentang kapasitas ya, dalam hal penentuan apakah kemudian jam operasionalnya seperti itu kan, dan kemudian juga ini sebagian besar pun hasilnya juga kembalinya juga ke pusat seperti itu kan. Yang mengeluarkan izin ini ya Kementerian Pusat seperti itu. Maka saya pikir di sini ya tujuannya baik ya. Memang kalau nggak salah tujuannya juga pada saat itu kembalikan lagi kewenangan ke pusat agar kemudian tidak ada praktik-praktik korupsi di level daerah seperti itu. Tapi pengawasan dilupakan seperti itu. Pengawasan dilupakan. Nanti di level daerah tidak, di level pusat. Di level pusat tidak. Ketika pemerintah daerah ditanya, tentu saja mereka akan berargumen, wah ini sudah kewenangan dari pemerintah pusat seperti itu kan, karena daerah nggak dapat apa-apa. Sering terjadi itu, memang sering terjadi dalam semua praktik tata kelola tambang yang ada di level daerah. Masalahnya itu adalah seperti itu, gitu kan. Kalau dilihat dari daerah Lahat dan Muara Enim, itu kan terjadi di jam 11 malam ya, kalau tidak salah. Dan memang operasional truk batu bara itu izinnya ada di jam 6 sore ya, jam 6 sore ya ke atas sampai pagi gitu kan. Nah, kalau siang enggak, tapi yang menjadi permasalahan adalah mereka melewati jalan negara seperti itu. Kalau kita lihat konteksnya pun ya jalan jembatan yang putus ini ya itu jalan umum itu kan, yang memang sebenarnya itu harusnya itu dipakai oleh publik seperti itu. Kalau mau ke Lahat dari Palembang itu juga tidak bisa, harus startnya harus di bawah jam 12, jam 11 siang. Kalau udah masuk jam 1 nanti ketemu batu bara dan macet. Nah, masalah ini itu bukan, ini apa ya, itu jadi contoh bahwa ini bukan masalah yang baru, masalah yang lama gitu kan. Tapi daerah nggak bisa apa-apa karena memang pusat yang controlling gitu kan. Nah, masalah-masalah ini itu kemudian muncul karena aspek ekonomi yang ditekankan. Bahwasanya pemerintah pusat, makin banyak investasi, makin banyak kemudian penerimaan negara karena kan bayar pajak ya gitu kan. Itu juga menjadi apa ya? Pertimbangan dari pusat dalam hal memberikan kewenangan perizinan. Tapi yang harus kita tekankan adalah nggak apa-apa kasih kewenangan perizinan pertambangan, tapi mohon untuk kemudian juga aspek monitoring dan juga pelaksanaannya di lapangan itu harus diawasin. Itu sih yang menjadi permasalahan adalah itu. Berarti dengan kata lain aspek pengawasan ini juga tanggung jawab dari pemerintah pusat. Iya, jelas. Lalu bagaimana mereka harus mengimplementasikan pengawasan itu sementara pemerintah pusat ya di pusat gitu loh. Ini gimana seharusnya mereka ya mungkin harus ada perpanjangan tangan dari pemerintah pusat. Seharusnya gimana nih Mas Dimas? Ya, kalau kita lihat antara hubungan pusat dan daerah, maka kemudian pelaksanaan di level daerah ini tadi itu bisa sebagai pelaksana seperti itu. Tapi juga kita lihat bahwasanya di level daerah tadi ternyata pelaksanaannya itu tadi juga tidak mumpuni gitu kan mereka kan. Sebenarnya yang menjadi permasalahan di dalam ambruknya jembatan antara Muara Enim dan juga Lahat itu juga terjadi karena di waktu yang bersamaan truk batu bara itu naik ke jembatan gitu. Mungkin dalam hal ini bisa diatur untuk kemudian berapa truk gitu, maka kemudian volumenya juga nggak berat seperti itu. Dan ini juga tidak terjadi baru kan, tadi lama gitu kan, maka kemudian juga berpengaruh terhadap umur dari infrastruktur jalan dan jembatannya.
pemerintah pusat memberikan mandatori kepada pemerintah daerah seperti itu. Siapa yang berwenang dalam hal ini? Tentu saja perangkat-perangkat daerah di di level daerah, dan juga mungkin juga dalam hal ini aspek dari si perusahaannya sendiri seperti itu. Dalam pemberian izin pertambangan, maka kemudian semua aspek dari AMDAL, kemudian juga terkait tentang safety atau keselamatan itu juga yang ditekankan seperti itu. Nah, dalam hal ini perusahaan juga punya andil seperti itu dalam sisi pengawasan. Semuanya punya andil dari pusat, kemudian private itu atau perusahaan itu sendiri, juga dari level daerah. Seharusnya dalam hal ini perusahaan memberikan SOP dalam hal kita nggak bisa jalur kita dari tambang ke stockpile kita jauh seperti itu, maka kemudian harus ada SOP-nya nanti jaraknya berapa meter truknya di jalan seperti itu kan. Tapi tentu saja kalau saya juga pernah melakukan riset di Muara Enim Lahat, terutama dalam studi kasus pertambangan, memang yang jadi problem masalah itu adalah kadang itu jamnya itu nggak bisa diprediksi seperti itu. Memang ada batas berapa jarak aman antar truk gitu kan beriringan, tapi kemudian di jalan kan akan berhadapan dengan kendaraan-kendaraan umum seperti itu, maka akan menghambat laju lah gitu kan. Ya semakin dekat harusnya misalkan jaraknya 60 meter atau berapa meter antara sesama truk, tapi di jalan kan nggak bisa. Nanti semakin dekat mungkin juga 10 meter jarak antar truk, maka kemudian masuk ke area jembatan juga berbarengan gitu kan. Nah itu juga praktik-praktik di lapangan juga harusnya itu juga diawasin seperti itu, dan juga edukasi yang ditekankan kepada para sopir-sopir truk tadi juga harus ada seperti itu. Semuanya bertanggung jawab, pusat, daerah, dan kemudian perusahaan itu sendiri. Tapi yang paling penting ketika pusat kasih izin, karena izinnya dari pusat yang harus punya beban lebih banyak ya gitu ya, seperti itu. Mungkin bisa juga dengan pola pembangunan khusus untuk angkutan batu bara kali ya, seperti itu. Kita sempat dibangun ya, tapi belum optimal seperti itu untuk jalur batu bara ini. Nah, ini bisa menjadi salah satu fokus yang harus upayakan oleh pemerintah, apalagi Sumatera Selatan memang untuk dari segi potensi sumber daya alam, mineral energi dan mineral batu bara seperti ini kan memang sangat kaya ya. Nah, atau mungkin kita juga punya ada jalur kereta api kan? Ada. Nah, jalur kereta api dan juga jalur darat seperti itu. Bisa menjadi fokus nggak untuk jalur khusus untuk jalur darat bagi angkutan khusus batu bara? Ya, tentu saja bisa. Tentu saja bisa. Karena sebenarnya juga dari dari distribusi antara rantai pasok batu bara dari Muara Enim Lahat ke, kalau di sini kalau nggak salah stockpile-nya ada di Palembang ini di Kertapati ya kalau nggak salah. Itu juga melalui kereta gitu kan. Jadi nggak boleh lagi truk itu jalan dari Palembang itu dari Lahat ke Palembang gitu. Mereka tuh ada tempat stockpile-nya untuk distribusi, mereka pindahin ke kereta seperti itu. Nah, sebenarnya menjadi masalah itu antara tambangnya tadi mau ke tempat perpindahan dari truk ke kereta tadi itu melewati jalan umum tadi, termasuk jembatan tadi seperti itu. Nah, seringkali yang menjadi masalah itu adalah konflik terkait tentang kewenangan. Seperti kalau kita ambil contoh di Lahat itu kalau nggak salah ada salah satu jembatan yang memang rencananya akan difungsikan sebagai penghubung antara tempat satu tambang ke tambang yang lain gitu kan, dengan tidak melewati jalan nasional seperti itu. Tapi pada nyatanya ini dihambat juga dengan yang namanya tumpang tindih kebijakan atau redundansi kebijakan dalam hal ini. Nah, seperti apa? Oh, ternyata nggak bisa melewati sungai. Oh, ternyata ketinggiannya harus sekian. Ternyata izinnya juga harus dari pusat. Lama juga seperti itu. Ada beberapa aspek-aspek lain, mungkin juga aspek AMDAL-nya yang tidak bisa dipenuhi seperti itu kan. Nah, kalau mau bangun infrastruktur seperti yang tadi, kemudian cost ini kan akan menekankan biaya itu kepada perusahaannya sendiri seperti itu kan. Maka kemudian perusahaan juga nggak, orientasinya adalah keuntungan ekonomi, maka kemudian mereka juga nggak mau gitu kan. Nah, maka jalan satu-satunya aspek menggunakan jalan infrastruktur yang ada, terutama jalan nasional ini tadi, ini merupakan yang paling costnya yang paling irit gitu, costnya yang paling ringan gitu. Nah, mungkin ada nggak sih bisa pemerintah harus tegas kepada perusahaan-perusahaan pemilik tambang ini agar ya mereka
harus bertanggung jawab dengan apa yang mereka lakukan seperti itu. Ini gimana? Apakah memang itu kurang apa ya? Katakanlah seperti teguran ya, teguran kemudian sanksi administratif. Ini apakah kurang tegas atau belum menimbulkan efek jera gitu kepada perusahaan-perusahaan itu atau gimana sih? Ya kalau dibilang belum tegas jelas memang belum tegas karena kalaupun tegas itu pun tidak ada ceritanya lagi truk batu bara itu melewati jalan umum seperti itu. Di dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 pun juga mengatur terkait tentang pelanggaran-pelanggaran dan juga sanksi-sanksi administratif yang harus dibebankan, yang harus diterima oleh perusahaan perizinan ketika melanggar batas-batas kewenangan mereka seperti itu kan. Misalkan kalau kita ambil contoh seperti itu, kalau di antara jalan Lahat ke Pagar Alam, ke Palembang seperti itu, maka kan akan ketemu dengan banyak tambang. Nah, setiap kita melewati pintu tambang, kita akan di stop oleh petugas karena nanti akan ada kendaraan tambang yang nyebrang gitu kan. Nah, yang jadi pertanyaan adalah kenapa mereka bisa lewat lewat jalan umum yang kemudian ini diprioritaskan kepada kepentingan publik seperti itu kan. Apakah kemudian tidak bisa membangun jembatan saja seperti itu kan? Nah, saya pikir seperti ini perlu ditelisik lebih dalam lagi. Apakah memang di sini pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang kurang dalam sisi hal pengawasannya, atau malah di sini ada kewenangan dan juga ada semacam persyaratan administratif yang mengganjal hingga akhirnya juga perusahaan juga nggak bisa bangun itu juga, atau juga kewenangan dari pemerintah juga yang nggak bisa berikan izin terkait tentang pembangunan jalan khusus untuk batu bara seperti itu. Nah, sebenarnya juga di beberapa daerah bisa-bisa aja sih sebenarnya, terutama dalam pembangunan jalan khusus batu bara. Tahun 2022 itu kan pernah terjadi kemacetan yang tinggi di wilayah Lahat dan juga Muara Enim karena akibat truk-truk batu bara seperti itu. Yang tentu saja yang kewalahan adalah jajaran Patwal kepolisian seperti itu. Dan juga yang terjadi adalah mereka juga pada intinya menginginkan sebenarnya juga masyarakat di sana ada jalan khusus batu bara yang dibangun seperti itu antara pusat-pusat tambang yang ada benar-benar tambang gitu langsung ke stockpile-nya gitu. Jadi nggak melewati jalan umum lagi seperti itu. Karena lagi-lagi yang dirugikan adalah masyarakat. Benar sekali. Betul. Kalau kita tadi berbicara mengenai berbagai kebijakan pemerintah, kemudian perusahaan tambang dan stakeholder lainnya. Ini kalau dari kacamata masyarakatnya kita lihat nih, seharusnya masyarakat ini melakukan apa? Untuk supaya mereka didengar, untuk kebutuhan yang mereka rasakan dalam pembangunan infrastruktur itu betul-betul berdampak untuk masyarakat, ini harusnya gimana? Kalau kita lihat harusnya kemana, masyarakat pun sekarang bisa menjadi citizen journalism gitu ya. Masyarakat pun bisa menjadi bukan menjadi lagi bukan enabler atau penghubung ya, tapi masyarakat pun sebenarnya bisa mengambil chance-nya atau kesempatannya untuk sekarang kan sudah banyak ya cara-cara kemudian yang bisa dilakukan, seperti kalau sekarang istilahnya no viral no justice ya kan. Jadi masyarakat pun bisa menjadi citizen journalism yang kemudian bisa berandil untuk memberikan advokasinya kepada, bahkan tidak advokasi itu tidak hanya di level daerah aja, tapi juga bahkan bisa sampai ke pusat gitu. Semakin banyak yang mendengar, maka semakin cepat juga atensi kebijakan itu akan masalah itu akan diselesaikan seperti itu. Betul. Coba kita lihat di tahun 2020 kita riset media di Muara Enim dan juga Lahat itu sebenarnya keluhan dari medianya itu paling banyak membicarakan tentang kemacetan dan juga keluhan dari masyarakat itu sendiri dari berbagai macam platform dari seperti Twitter, kemudian juga Instagram gitu dan juga Facebook, itu paling banyak itu masalah kemacetan karena truk batu bara seperti itu. Akhirnya kita lakukan semacam FGD dan juga kita wawancarain setiap stakeholder yang ada di sana. Pada nyata dan juga termasuk masyarakat. Mereka punya satu pemahaman bahwa tambang ini memberikan insight yang positif kepada kami. Karena dengan adanya tambang, ya mereka bisa menyekolahkan anaknya, bekerja di tambang seperti itu, menjadi sopir seperti itu kan, menjadi buruh di sana, hidup perekonomian di sana seperti itu. Tapi di sisi lain yang juga harus ditekankan adalah pembangunan jalan khusus antara tambang dan juga stockpile-nya tadi seperti itu. Itu yang belum direspon. Nah, ini yang mungkin
menjadi pertanyaan kenapa belum direspon sebenarnya, kenapa juga belum dibangun secara khusus seperti itu. Masyarakat dalam hal ini sudah bersuara, masyarakat dalam hal ini juga sudah mengupayakan advokasi dengan jalannya sendiri. Terkadang memang jadi masalah adalah ketika kita masyarakat bingung mau ngadu kemana, gitu kan? Ya dengan adanya dengan zaman sekarang media sosial ngadu aja di media sosial sebenarnya. Gitu. Jadi viral sekali viral, gitu no viral no justice gitu. Iya, supaya didengar. Iya. Baik. Nah, Mas Dimas, ini seharusnya apa sih langkah-langkah yang harus dilakukan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah agar kejadian-kejadian serupa seperti ini tidak terulang kembali gitu? Seharusnya apa langkah yang diambil oleh pemerintah? Mereka melihat dong ya dengan kasus-kasus kecelakaan, mungkin ada kecelakaan yang tinggi, kemudian aduan-aduan masyarakat yang juga cukup tinggi. Ini apa strategi? Yang pertama, kalau kita mau bilang dari sisi aspek kebijakan yang idealnya ya gitu, atau juga idealize policy-nya juga, sebenarnya kebijakan ini kan UU ini kan udah diatur gitu kan. Kalau mau merevisi UU ini juga jelas makan anggaran lagi gitu kan. Terutama yang paling nyata, yang paling gampang untuk sekarang dilakukan adalah aspek pengawasannya yang ada di lapangan seperti itu. Artinya untuk hal-hal yang mengurangi hal-hal berisiko terjadinya kecelakaan seperti ini, pemerintah juga nggak bisa harus kemudian secara otoritatif, nanti kita akan coba aspeknya itu pengawasannya harus sekian, aturannya SOP-nya harus begini, nggak bisa, harus ada duduk bersama. Maka dari itu salah satu caranya adalah dengan mekanisme co-production. Co-production itu adalah apa? Co-production itu adalah menekankan titik beratnya itu antar kerjasama antar sesama tadi ya stakeholder ya gitu, melibatkan masyarakatnya itu sendiri seperti itu. Kalau emang masalahnya itu adalah pelaksanaan di lapangan itu keterbatasan mungkin dari sisi kewenangan antara pusat, daerah, kemudian juga dan perusahaannya gitu kan. Ada masyarakat loh yang kemudian di sini bisa kita menggunakan konsep co-production untuk kemudian dilibatkan seperti itu. Nah, masyarakat ini fungsinya apa? Pengawasan yang di luar daripada menjadi pihak eksternal yang punya independen, yang mereka punya kebebasan untuk kita nggak terikat dengan siapa-siapa gitu kan. Masyarakat bisa mengadu seperti itu. Ketika memang SOP yang dijalankan atau peraturan yang dijalankan itu tidak sesuai hingga akhirnya nanti bisa membawa kepada kecelakaan gitu kan, hal-hal yang tidak terduga, masyarakat harus bisa bersuara. Oleh karena itu menurut saya yang paling tepat adalah pemerintah pusat dan daerah sama juga private dan juga masyarakat itu harus duduk bersama dengan mengajak masyarakat tadi seperti itu. Jadi apa sih keluh kesahnya seperti itu? Ada dialog yang terjadi di situ. Kalau mau merubah peraturannya jelas, itu makan waktu yang panjang. Tatanan implementasinya itu tatanan yang paling krusial. Maka kemudian aspek pengawasannya itu menjadi aspek yang paling diutamakan. Itu mungkin seperti itu. Pengawasan sih harus pusat harus turun, harus kemudian berdialog bersama dan kemudian mungkin nggak bisa merubah secara konseptual undang-undang, tapi juknis atau petunjuk teknisnya juga harus bisa direformulasi lagi seperti itu. Oke, kira-kira nih pengawasan seperti apa yang harus diterapkan? Pengawasan yang harus kita terapkan adalah yang melibatkan tadi masyarakat sendiri seperti itu. SOP-nya juga harus ditelaah lagi ya seperti itu. Mungkin berapa jarak aman antara sesama kendaraan seperti itu kan. Kalau emang masalah kos pembangunan jalan khusus batu bara itu menjadi masalah terkait tentang efisiensi anggarannya, maka kemudian juga pusat bisa kasih ini pakai jalan nasional dengan regulasi waktu tertentu, tapi jarak amannya sekian seperti itu. Memang menyebabkan kemacetan jelas, tapi lebih safety dan lebih aman. Saya pikir itu menjadi salah satu contoh ya, itu menjadi salah satu contoh aja juknisnya. Tapi yang tadi metode pengawasannya setiap elemen tadi harus duduk bersama dan kemudian masyarakat dalam hal ini bisa menjadi salah satu, kalau bahasanya apa ya, pion-pion yang ditugaskan gitu untuk kemudian melihat apakah sudah sesuai atau enggak gitu kan. Nah itu sih menurut saya. Mungkin ada juga nggak sih seharusnya peran strategis nih dari para akademisi atau mungkin institusi pendidikan tinggi seperti itu untuk paling tidak memberikan masukan seperti itu kepada pemerintah, harusnya seperti ini. Itu sudah ada belum sih, Mas Dimas? Kalau riset, kalau terkait tentang mungkin pembentukan dari kajiannya, itu sudah banyak sekali. Sudah banyak. Itu sudah banyak sekali, jelas itu sudah banyak sekali. Terutama masalah titik beratnya itu adalah karena
karena kepentingan publik, maka Iya. titik beratnya adalah akademisi ini akan berpihaknya itu kepada masyarakat seperti itu kan. Maka dari itu masyarakat pun sering marginalkan atau sering dipinggirkan, Iya. karena nyatanya pun sebenarnya aspek pembangunan ekonomi itu sering diutamakan daripada keadilan sosial. Iya. Kita lihat sendiri bahwasanya kajian-kajian yang terjadi juga menekankan bahwasanya masyarakat harus dilibatkan. Kemudian masyarakat harus menjadi salah satu aktor yang terlibat seperti itu kan. Nah, memang yang menjadi permasalahan adalah terkadang di level pusat dan juga di level daerah masih melihat ini sebagai agenda-agenda administratif yang kita izinnya di sana, siapa yang berwenang gitu kan. Kita tidak harus melibatkan pihak lain, bahwa ini adalah hubungan antara pemerintah antar pemerintah, tapi tidak melibatkan antara government to business, government to citizen, government to government gitu kan. Nah, itu sih yang paling banyak terjadi adalah seperti itu. Ya, pikir ranah akademisi jelas sudah sangat banyak memberikan sumbangsinya dan rekomendasinya, terutama memang masalah keberpihakan terhadap masyarakatnya itu sendiri, tapi juga dalam hal ini sekali lagi pertimbangan dan rekomendasi yang diberikan oleh para akademisi ini juga yang akan menjadi yang memutuskannya adalah pihak Pemerintah para pusat. stakeholder gitu ya, pemerintah Stakeholder. pusat gitu. Iya. Seperti itu. Baik, nah kira-kira nih adakah yang bisa dilakukan pemerintah untuk mencontoh misalnya dengan mencontoh ke negara-negara maju lainnya, Iya. seperti penerapan aturan atau regulasi yang diterapkan kepada masyarakat Indonesia, contoh yang baik lah ya, contoh yang bagus gitu, yang bisa disadur dari negara-negara tetangga gitu yang sudah maju. Ini gimana nih, Mas? Kalau masalah apa nih? Masalah Tertentu pembangunan infrastruktur, kemudian kebijakan-kebibijakan yang dilakukan dan juga pengawasan dari sisi pengawasan gitu. Semuanya ya. Iya, yang bisa disadur gitu oleh pemerintah kita. Dicontoh ya paling tidak dicontoh ya, menjadi lesson learn gitu ya. Menjadi lesson learn gitu ya dari sisi dari khususnya dari pemerintah Indonesia itu sendiri. Betul. Atau mungkin pemerintah daerah ini sendiri ya gitu ya. Sebenarnya kalau kita lihat dari negara-negara maju dalam pengelolaan infrastrukturnya dan juga SDA-nya, kalau tadi konteksnya adalah kita masuk ke pertambangan gitu ya, mereka tuh benar-benar ketat, mereka tuh benar-benar taat dengan yang namanya regulasi seperti itu kan. Pembangunan infrastruktur yang dibangun itu punya batas teritorial, berapa kemudian akses yang bisa dimasukin oleh sipil dan juga berapa yang tidak seperti itu. Nah, kalau kita lihat sendiri kenapa kemudian kita nggak bisa contoh ke negara maju deh gitu. Kita lihat di negara kawasan ASEAN ini sendiri, tetangga kita sendiri seperti mungkin Malaysia dan juga Thailand gitu kan. Itu pembangunan infrastrukturnya itu pesat sekali gitu kan. Karena mereka mengedepankan aspek prioritas yang mereka bangun. Seperti misalkan kalau di Vietnam mereka menekankan kepada aspek pendidikan guru gitu kan. Guru itu ketika memang aspek pendidik, berarti kalau mereka fokusnya kepada guru, maka aspek pendidikan yang dibangun seperti itu, karena mereka berasumsi ketika pendidikan itu tinggi, ketika pendidikan itu juga nantinya bagus, semua masyarakatnya juga tidak angka putus sekolahnya sedikit, maka kemudian negara tersebut juga akan bisa akan maju, karena bisa akan banyak tuh sumber daya yang bisa kita pakai nantinya, banyak kemudian ide-ide inovasi dan juga kreativitas yang kemudian akan muncul seperti itu kan. Nah, dalam konteks di Indonesia sendiri terkadang menjadi masalah itu Mbak adalah kita ini adalah developing country, negara berkembang. Pengadopsian lesson learn dari negara-negara maju terkadang diterapkan di Indonesia itu nggak bisa jalan. Karena kita berbenturan dengan yang namanya culture, juga budaya tadi ya, lingkungan, kebiasaan dan juga adat masyarakat yang ada di tempat seperti itu. Pendekatan-pendekatan sendiri sebenarnya juga dalam hal ini harus melibatkan indigenous people atau masyarakat lokal yang ada di sana seperti itu. Nah, memang itu yang memang menjadi masalah sendiri, karena mau kita bikin sistem yang general pun nyatanya juga di level daerah penerapan juga nggak bisa, karena kita berurusan dengan aturan dan juga norma yang ada di masyarakat seperti itu. Maka sebenarnya lesson learn yang bisa kita kita contoh adalah dengan kemudian tidak lupa ya, walaupun kita mengedepankan aspek keselamatan, prioritasnya tadi adalah pembangunan infrastruktur yang memang benar-benar dibutuhkan, tapi juga tadi pelibatan dari aspek budaya dan juga masyarakatnya
Nah, itu yang paling penting. Iya. Jadi kalau di dalam studi kebijakan itu kita juga nggak bisa melihat dari satu sisi, tapi juga dari banyak sisi. Satu kebijakan juga nggak bisa menyelesaikan kebijakan yang lain atau menyelesaikan masalah yang lain, karena ada berbagai macam faktor yang ada di dalamnya. Kenapa masalah-masalah itu terus terjadi? Ya karena tadi sosial itu dinamis, dan kemudian kita berurusan dengan masyarakat, dan masyarakat itu sangat kompleks seperti itu yang ada di dalamnya. Maka lesson learn dari Indonesia harus mengutamakan dari indigenes atau kearifan lokal dari daerah itu sendiri. Menurut saya seperti itu. Tapi mungkin ada juga yang bisa dijadikan contoh baik ya. Ketika saya di Kuala Lumpur misalnya ya, ketika dia membangun atau membenahi fasilitas sarana dan prasarananya atau infrastrukturnya, pembangunan itu betul-betul safety dan tidak terlihat oleh masyarakat, seperti itu ya, sehingga juga tidak mengganggu aktivitas masyarakat dan juga membuat masyarakat nyaman. Kita bandingkan dengan di Indonesia ketika ada pembangunan, katakanlah perbaikan instalasi PDAM misalnya, pipa-pipa, kok berantakan sekali. Nah, ini gimana nih Mas Dimes melihatnya? Ini harusnya siapa sih yang bertanggung jawab untuk memberikan contoh lah, paling tidak ya pemerintah kan seharusnya ya cerdas-cerdas ya. Iya. Ini gimana nih melihat ini? Bahkan kalau kita lihat juga truk-truk pengangkutnya juga tidak ditutup. Nah, jadi akhirnya tanah-tanah yang jatuh pun juga harusnya itu berserakan sehingga kotor, debu, membuat macet gitu kan. Nah, itu menjadi salah satu problem. Makanya saya bilang tadi SOP yang diterapkan itu sudah mengacu kepada SOP internasional, karena memang kalau persoalan tentang K3 keselamatan itu tadi itu memang standarnya adalah sudah global seperti itu. Tapi pun pada aspek pelaksanaannya di lapangan kita lihat lagi ini tadi berurusan dengan yang namanya kebiasaan, ya kan, berurusan juga dengan pola dan juga perilaku. Kalau di sini udah nggak apa-apa lah gitu kan juga jaraknya cuma dekat, tapi ini berbicara tentang SOP gitu kan. Aspek pengawasannya berarti kita bisa bilang ini tidak ketat seperti itu. Mungkin ada istilah sembrono seperti itu. Ada istilah sembrono. Kalau kita tadi konteksnya Kuala Lumpur ya, Thailand, dan bahkan kemarin yang ada gempa di Thailand ya kalau nggak salah, atau Myanmar gitu kan, itu terlihat sendiri pun gedung yang lagi dibangun itu kan daerah sekitarnya bersih. Mungkin orang fokusnya kepada getaran yang terjadi gitu ya. Tapi coba kita lihat di video itu, kita lihat udah ditutup dengan seng yang tinggi-tinggi gitu kan, dan kemudian tidak ada debu-debu yang berserakan, ya kan, dan sangat rapi sekali. Kenapa mereka bisa, kenapa kita tidak bisa? Karena aspek pengawasannya mungkin masih ada implementasi di lapangan itu masih kurang tegasnya lah kalau bahasanya, dari sisi implementornya seperti itu. Kalau menurut saya sanksi yang tegas itu ya harus diterapkan seperti itu. Kalau kita membiasakan pola-pola yang seperti ini, maka ini akan terus terjadi sampai berapa puluh bahkan ratus tahun yang akan datang lagi seperti itu. Ya itu sih. Juga ya. Kasihan juga. Kasihan juga. Susah memang. Ketidaknyamanan itu juga dirasakan oleh masyarakat. Ketidaknyamanan juga dirasakan. Padahal masyarakat membayar pajak ya. Itu kan hak mereka untuk mendapatkan kenyamanan dan keamanan ya. Dalam ini. Oke, kita mengerucut sedikit nih ke Kota Palembang nih. Nah, Mas Dimas kalau melihat untuk pembangunan infrastruktur yang ada di Kota Palembang ini sejauh ini seperti apa? Kalau kita lihat di Palembang ini sendiri, menurut saya sendiri ya, terutama soal infrastruktur fisik ya, gitu ya. Kita sudah jauh lebih maju dibandingkan dengan beberapa wilayah lain, karena memang dulunya pun sebenarnya Palembang ya kan kita punya proyek-proyek seperti LRT gitu kan, punya juga tol gitu kan, yang memang menjadi prioritas pada saat itu. Runut ke beberapa 10 tahun ke belakang, karena banyak event-event nasional dan juga internasional yang ada di sini. Ya kita turut berterima kasih sebenarnya seperti itu dari pemerintah pusat yang memberikan pembangunan ya, kali ini subsidi dari pusat ke daerah seperti itu, membangun infrastruktur yang skalanya juga nggak cuman
ya beberapa daerah nggak punya gitu kan, cuman mungkin cuma ada di Palembang dan juga di Jakarta khususnya gitu. Nah kalau kita lihat sebenarnya untuk dari sisi sarana transportasi Palembang ini sudah bagus sebenarnya. Iya, transportasi itu sudah bagus sekali karena kita lihat kita punya beberapa mode transportasi yang ada. Tapi memang mode-mode transportasi ini saya pikir perlu dioptimalkan lagi karena ternyata sebenarnya juga perlu juga dikaji ulang. Apakah kemudian jalur-jalur koridor-koridor transportasi tadi itu sudah menyeluruh seperti itu. LRT hanya dari bandara ke Jakabaring seperti itu. Betul. Coba mungkin dibangun LRT ke daerah Kenten gitu ya mungkin ya. Kalau ke daerah Kenten kan bisa lebih enak lagi itu kan gitu. Tapi dengan adanya feeder diatasi dengan adanya feeder cukup membantu seperti itu. Juga kita lihat juga transmusi seperti itu kan, dan juga teman bus gitu kan. Itu juga menurut saya juga salah satu opsi mode transportasi gitu kan. Saya dari rumah bisa naik feeder dan kemudian ke LRT ke bandara itu cuman kos nggak keluar habis cuman 10.000 atau 15.000 seperti itu. Jadi untuk sarana infrastruktur transportasi Palembang sudah bagus. Tapi mungkin yang mungkin harus saya garis bawahi adalah tentang masalah inklusivitas ya seperti itu. Karena kalau kita lihat pembangunan itu kan harus inklusif seperti itu. Banyak juga beberapa jalan pinggir-pinggir jalan ini yang tidak pedestriannya itu tidak ramah seperti itu kan. Palembang oke dalam sisi bangunan infrastruktur tapi mereka melupakan inklusivitas di dalamnya. Masalah-masalah terkait tentang problem khusus untuk penyandang disabilitas, kaum-kaum yang marginal seperti itu menjadi salah satu masalahnya seperti itu. Walaupun sebenarnya di pinggir-pinggiran sungai itu udah lumayan banyak ya revitalisasi yang dilakukan, dan kita harus apresiasi kepada pemerintah kota sendiri gitu kan, dan juga provinsi yang punya ide dan gagasan untuk membangun beberapa untuk merevitalisasi lah kawasan-kawasan yang kalau kita bisa bilang itu kawasan pinggiran lah gitu kan. Ya saya pikir untuk dari sisi infrastruktur secara fisik Palembang sudah lumayan bagus lah. Sudah gitu. lumayan bagus sudah ya. Lumayan bagus. Dengan beberapa catatan ya tadi ya. Dengan beberapa catatan. Baik. Karena tentunya masih ada persoalan-persoalan yang juga masih harus diselesaikan. Jelas. Seperti itu. Kalau hujan kita masih kebanjiran. Itu. Kalau hujan masih kebanjiran. Sampah. Ya, kemudian mungkin kalau musim kemarau kebakaran ini masih termasuk? Sebenarnya kalau kebakaran ini ya kalau bisa dibilang ini nggak bisa kan sudah beberapa kali ya terjadi kebakaran ya. Karena beda wilayah ya gitu. Karena beda wilayah jadi sebenarnya kewenangannya juga beda. Mungkin bukan kewenangan pemerintah kota tapi juga provinsi seperti itu kan. Kalau masalah banjir jelas seperti itu. Kita harus coba pahami bahwa Palembang ini konturnya juga ternyata naik turun gitu kan. Antar beberapa daerah dengan Sungai Musi terkadang lebih rendah daerah tersebut daripada Sungai Musi seperti itu. Betul. Sehingga saluran irigasinya juga nggak lancar gitu kan. Dan itu juga nggak terjadi baru-baru ini, juga udah lama ya Mbak ya gitu. Jadi mungkin saya kecil juga udah banjir, ada bukan banjir sih, genangan sih lebih tepat. Genangan. Kalau sampah mungkin ada di beberapa wilayah saja ya. Iya, ada beberapa wilayah saja gitu. Tapi satu wilayah banjir maka kemudian akan melumpuhkan setiap wilayah yang lainnya gitu. Karena Palembang ini itu connectingnya itu muter-muter di situ aja gitu. Masalah sampah ini juga kalau mau bikin Palembang ini jadi ada cerita lucunya sih sebenarnya. Kalau kita lihat sendiri pun sebenarnya kalau mau bangun terkait tentang pengelolaan sampah gitu yang ada di Palembang, terkadang volume dari sampah di Palembang ini sendiri pun masih terlalu sedikit seperti itu. Kalau kita bandingin masih bisa dibilang itu belum sampai kepada batas yang bisa kemudian diolah. Karena kan sampah kan kalau tiap hari diolah ya habis gitu kan. Nah, kemudian kalau udah dibangun tentang pengelolaan sampah akhirnya gitu, hilirisasi sampah akhirnya, nanti kalau sampahnya udah nggak ada mau jadi apa gitu kan. Ya itu sih memang ada cerita lucunya. Beda dengan yang ada di pulau-pulau Jawa seperti Banyumas gitu. Mereka sampai impor sampah dari daerah-daerah yang lain gitu. Oh begitu. Iya, itu jadi kalau Palembang itu ya itu menurut saya harus ada dari sisi pengelolaan sampah sendiri, itu harus ada secara mungkin kelompok-kelompok tertentu yang mengkaji itu dengan volume segini itu harus jadinya apa gitu kan. Nggak bisa kita dengan patok volume yang udah standar nasional gitu ya, tapi dengan volume segini ini bisa jadi apa, hilirisasinya tuh jadi apa gitu kan. Nah itu sih yang menjadi problem memang, yaitu hampir di setiap wilayah Mbak, memang hampir di setiap wilayah Palembang. Ya masalah sampah
genangan air itu sering terjadi sih memang. Oke, kalau saat ini Mas Dimas lihat untuk priority pembangunan di wilayah Kota Palembang ini apa nih? Kalau sekarang, kalau saya lihat ya, kalau saya lihat faktor prioritasnya gitu, ke arah mana nih sebenarnya? Iya, di bidang apa? Di sektor Bidang apa? Kalau kita lihat sebenarnya Palembang ini kalau pariwisata jelas udah lama ya digaungkan ya. Tapi kalau menurut saya justru pariwisata ini harus kita tonjolkan lebih dalam lagi seperti itu. Saya tuh membayangkan kalau di daerah Pasar 16 itu bisa menjadi salah satu ikon baru ya bagi Kota Palembang gitu ya. Karena sejujurnya Palembang ini bukan kota wisata yang setelah ada fisiknya gitu kan, gitu menjadi kota commute, menjadi kota buat pekerja gitu kan. Kalau mau refreshing mereka ke Lampung atau ke Pagar Alam gitu kan. Nah, saya pikir Palembang harus menyediakan fasilitas-fasilitas dan juga infrastruktur yang kemudian bisa menjadi space, bisa menjadi juga spare atau ruang dari publik untuk kemudian bercengkerama seperti itu. Yang paling penting kalau saya pikir harus ada semacam ruang terbuka hijau yang komprehensif seperti mungkin kalau di Jakarta kita ada Taman Kota, Hutan Kota Jakarta gitu kan. Mungkin bisa kita replikasi di sini. Mungkin Hutan Kota Kambang Iwa atau Hutan Kota Palembang, Punti Kayu seperti itu kan bisa dimaksimalkan seperti itu karena menjadi space dan spare masyarakat bisa healing lah di sana seperti itu. Karena menjadi masalah Palembang itu adalah kita nggak punya tempat healing tadi sih menurut saya. Ya itu pengalaman pribadi saya ya. Betul Mas Dimas. Luar biasa ya, tidak terasa 60 menit ya sudah kebersamaan kita ini. Mas Dimas, closing statement sedikit, pesannya mungkin untuk masyarakat, untuk pemerintah dalam pengelolaan infrastruktur ini. Ya, saya pikir pemerintah kemudian juga harus memetakan kembali seperti yang tadi, memetakan kembali aspek-aspek dan juga program-program prioritasnya lagi agar kemudian infrastruktur dan juga program-program yang dibangun itu sejalan dan juga benar-benar berdasarkan dari kebutuhan dari masyarakat itu sendiri seperti itu dan betul-betul dirasakan oleh secara luas ya. Karena tadi ya feedback dari masyarakat itu sangat penting. Citizen satisfaction, kepuasan masyarakat adalah indikator utama pemerintah seperti itu. Siap. Terima kasih sekali lagi Mas Dimas untuk waktunya berdialog dalam TVRI Bicara pada hari ini. Dan pemirsa, semoga tayangan ini bermanfaat untuk Anda. Akhirnya saya Reka Sari mewakili kerabat kerja yang bertugas undur diri dan sampai jumpa.